Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kedua di kelas Marketing Management oleh saya, Humaira Sudullah SMM. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah pernyataan tertulis dari strategi pemasaran dan bagian-bagian yang berhubungan secara waktu untuk membuat strategi. Bagian-bagian itu adalah yang pertama, paduan pemasaran apa yang akan ditawarkan kepada siapa, target pasar dan berapa lama. Yang kedua, sumber daya apa yang ada dalam perusahaan, biaya yang diperlukan. Yang ketiga, hasil apa yang diharapkan, penjualan dan laba yang mungkin dalam setiap bulan atau setiap 4 bulan, tingkat kepuasan konsumen dan kesukaan. Pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dalam pandangan ini, pemasaran terjadi di paruh waktu kedua proses. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang, di mana konsumen tidak memusingkan kualitas atau gaya, misalnya barang primer, dasar di pasar yang sedang berkembang. Meskipun demikian, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil dalam ekonomi di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan, di mana pasar massal sebenarnya terbagi menjadi banyak pasar mikro, misalnya dengan keinginan, persepsi, preferensi, dan kriteria pembeliannya sendiri. Pesaing yang cerdik harus merancang dan menghantarkan penawaran untuk pasar sasaran yang terdefinisi dengan baik. Realisasi ini menginspirasi pandangan proses bisnis baru yang menetapkan pemasaran pada awal rencana. Alih-alih menekankan perbuatan dan penjualan, sekarang perusahaan melihat diri mereka sebagai bagian dari proses penghantaran nilai, value delivery. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer adalah yang pertama, logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Yang keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Yang kelima, memberikan layanan produk. Kegiatan pendukung mencakup satu, pengadaan, kedua, pengembangan teknologi, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, yang keempat, infrastruktur perusahaan ditangani oleh departemen khusus. Infrastruktur perusahaan mencakup biaya manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan hubungan pemerintah. Model rantai nilai merupakan alat analisis yang berguna untuk mendefinisikan kompetensi inti perusahaan di mana perusahaan dapat mengejar keunggulan kompetitif sebagai berikut. Satu, keunggulan biaya. Dengan lebih baik memahami biaya dan menekannya keluar dari aktivitas penambahan nilai. Yang kedua, diferensiasi dengan berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan kompetensi inti dan kemampuan untuk melakukan lebih baik daripada pesaing. Sesungguhnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk mengadakan proses bisnis inti. Proses bisnis inti ini meliputi yang pertama, proses penginderaan pasar. Semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua, proses realisasi penawaran baru, yaitu semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Yang ketiga, proses akuisisi pelanggan. Semua kegiatan dalam mendefinisikan pelanggan, sasarannya akan mencari pelanggan baru. Yang keempat, proses manajemen hubungan pelanggan. Semua kegiatan dalam membangun pemahaman hubungan dan penawaran yang lebih mendalam dengan pelanggan perorangan. Yang kelima, proses manajemen pemenuhan. Semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengambil pembayaran. Kompetensi inti. Kuncinya adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama, merupakan inti
Setiap usaha, suatu kemampuan inti memiliki 3 karakteristik, yaitu kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Yang kedua, kompetensi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga, kompetensi inti sulit ditiru pesaing. Keunggulan kompetitif juga tumbuh bagi perusahaan yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kompetensi inti mengacu pada bidang keahlian teknis dan produksi khusus, sedangkan kemampuan yang berbeda menggambarkan kesempurnaan dalam proses bisnis yang lebih luas. Pengaturan kembali sebuah bisnis mungkin diperlukan untuk memaksimalkan kompetensi inti. Pengaturan kembali mempunyai 3 tahap, yaitu mendefinisikan ulang konsep bisnis atau ide pasar. 2, membentuk ulang lingkup bisnis. Yang ketiga, memposisikan ulang identitas merek usaha. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan manajemen kunci berikut. Yang pertama, eksplorasi nilai, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Yang kedua, menciptakan nilai, bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan. Lalu yang ketiga, penyerahan nilai, bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menyertakan tawaran nilai baru secara lebih efisien. Peran sentral dan perencanaan strategis. Pemasar yang sukses mengharuskan perusahaan memiliki kapabilitas memahami pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, berebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan. Menciptakan, menyediakan, dan mengomunikasikan nilai menuntut banyak kegiatan pemasar yang berbeda. Perencanaan strategi menuntut aksi dalam 3 bidang utama. Yang pertama, mengelola bisnis sebagai suatu portofolio investasi. Yang dua, mencangkup penilaian setiap kekuatan bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan serta kecocokan dengan pasar itu. Yang ketiga, memantapkan strategi. Perencanaan strategi divisi dan perusahaan. Dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan strategi dan tujuan kantor pusat, menetapkan kerangka kerja. Dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 aktivitas perencanaan. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan, mengembangkan bisnis strategi, menetapkan sumber daya untuk setiap perusahaan, menilai peluang pertumbuhan, menentukan unit bisnis strategis. Sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. 3 karakteristik unit bisnis strategis. Yang pertama, UBS adalah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan dengan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, UBS mempunyai kelompok pesaingnya sendiri. Yang ketiga, UBS mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Menilai peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, menghilangkan bisnis lama. Jika ada kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan, manajemen korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Peluang pertumbuhan dalam perusahaan terbagi menjadi pertumbuhan intensif. Tindakan pertama yang harus dilakukan manajemen korporat adalah meninjau peluang meningkatkan bisnis yang ada. Salah satu kerangka kerja yang berguna untuk mendeteksi peluang pertumbuhan intensif baru disebut kisi-kisi perluasan pasar produk. Yang kedua, pertumbuhan integratif. Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba dengan melalui integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal dalam industrinya. Pertumbuhan diversifikasi masuk akal ketika ada peluang baik di luar bisnis yang ada. Industri sangat menarik dan perusahaan mempunyai bauran kekuatan bisnis yang tepat untuk berhasil menyusutkan dan mengidentifikasikan bisnis lama. Bisnis yang lemah
memerlukan jumlah perhatian manajerial dalam porsi yang besar. Perusahaan harus secara seksama mengurangi, memanen, atau divestasikan bisnis lama yang sudah lamban untuk melepaskan sumber daya yang diperlukan agar dapat dipakai pada penggunaan yang lain dan mengurangi biaya. Sekian pertemuan flip class kita. Kita akan melanjutkan diskusi di kelas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.